Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita sekarang masuk di bab yang ke-31. Babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Bab firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 167. Dan di antara manusia may yattakhidhu min dunillahi andadan, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah Ta'ala. Maksudnya di sini bab yang akan beliau bahas di sini masalah cinta. Masalah cinta. Mencintai Allah Ta'ala merupakan ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah cinta dalam hati merupakan ibadah yang sangat mulia. Maka memalingkan cinta kepada Allah Ta'ala melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasul, ini termasuk bentuk kesyirikan. Termasuk bentuk kesyirikan. Tapi apakah syiriknya itu syirik akbar atau asghar? Maka nanti ada rincian, dilihat. Kalau dia masih ada cinta kepada Allah Ta'ala, walaupun terkadang lebih dominan cinta kepada selain Allah daripada Allah Ta'ala, maka dia jatuh dalam perkara yang mungkar. Tetapi orang itu tidak syirik akbar. Tetapi kalau dia itu sama sekali tidak ada rasa cinta kepada Allah Ta'ala, dia hanya cintanya kepada selain Allah Ta'ala, bahkan cintanya sudah sampai tingkatan cinta ibadah, maka ini termasuk bentuk kesyirikan, syirik akbar. Nah, jadi intinya di sini bahwa beliau akan membahas tentang masalah cinta. Cinta kepada Allah termasuk ibadah. Maka ketika itu dipalingkan kepada selain Allah Ta'ala, maka itu termasuk bentuk kesyirikan. Beliau di sini membawakan beberapa dalil. Beliau mengatakan tadi dalil yang pertama yaitu di surat Al-Baqarah ayat 167. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta sama tandingan tersebut seperti cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya di dalam surat At-Taubah ayat 24, wa qaulihi, Allah Ta'ala juga berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakan jika orang tua kalian dan anak kalian, ila qaulihi, sampai firman Allah Ta'ala, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, sampai ucapan firman Allah Ta'ala, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul. Kemudian beliau mengatakan an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan dari semua manusia yang ada. Akhrajahu, hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walahuma, dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Anhu, dari Anas bin Malik, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara jika berkumpul pada seorang mukmin, pada seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada segala sesuatu selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id azqadahu Allahu minhu. Ketika dia takut jatuh pada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana takutnya dia ketika dijerumuskan di dalam neraka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lafadznya la yajidu ahadun halawatal imani hatta ila akhirih. Kalau riwayat yang lain Rasulullah mengatakan seseorang tidak akan merasakan lezatnya iman sampai dia mengamalkan 3 perkara. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, mewala seseorang karena Allah, yaitu wala itu menjadikan sahabat karib karena Allah Ta'ala, wa'ada fillahi, dan menganggap musuh karena Allah Ta'ala. Fa innama tunalu wilayatullahi bidzalika. Kecintaan Allah hanya bisa diraih dengan itu, yaitu dengan cinta benci karena Allah Ta'ala. Walan yajida abdun ta'mal iman, seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman. Wa in kathura sholatuhu wa shaumuhu, walaupun sholatnya banyak, puasanya banyak. Hatta yakuna kadzalik, sampai dia bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah Ta'ala. Wa qasara amatu mu'akhatin nasi ala amri dunia. Zaman ini zamannya Abdullah bin Abbas, kebanyakan persahabatan manusia didasari karena urusan dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahli syai'an. Dan persahabatan karena dunia tidak akan memberikan manfaat kepada seseorang sesuatu atau apapun. Rawahu Ibnu Jarir, ucapan ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir. Wa qala Ibnu Abbas fi qouli ta'ala, Abdullah bin Abbas juga mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 166, wa taqatta'at bihimul asbab, semua sebab-sebab terputus. Qala al-mawaddah, yang dimaksud dengan sebab ini adalah kecintaan. Ini yang dibawakan oleh penulis di bab ini, yaitu berkaitan dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Di sini beliau membawakan 2 ayat, kemudian beliau membawakan 2 hadis, kemudian 2 ucapan ulama, yaitu ucapan Abdullah bin Abbas. Ayat yang pertama yang beliau bawakan di surat Al-Baqarah ayat 167. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada di antara manusia, di antara berarti sebagian, tidak semua, tapi ada di antara manusia yang menjadikan bagi Allah tandingan, yaitu dia membuat tandingan bagi Allah Ta'ala, kesyirikan. Syirik itu tandingan, sehingga dia membuat sesuatu sebagai tandingan Allah Ta'ala. Nah, itu namanya syirik. Bisa yang dijadikan tandingan itu malaikat, bisa juga nabi, bisa rasul, bisa orang soleh, bisa pohon, bisa batu, atau apa saja. Selama perkara itu diberikan hak-hak ketuhanan, maka berarti dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala. Termasuk menjadikan tandingan itu apa? Mencintai. Karena mencintai itu haknya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah Ta'ala. Seperti, berarti dia itu menyerahkan kecintaan dia kepada Allah Ta'ala, kayak orang-orang mukmin menyerahkan cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Nah, sehingga itu dimaksud, itu yang dinamakan dengan kesyirikan. Berarti di sini kalau kita perhatikan di sini itu ada orang-orang yang lebih mencintai berhala daripada Allah Ta'ala. Dan memang banyak seperti itu. Banyak orang-orang yang seperti itu. Kalau sudah sama apa yang mereka agungkan, mereka luar biasa. Cinta dan takutnya luar biasa. Penjaga gunung, penjaga laut misalkan. Kalau sama mereka, itu lebih mereka cintai daripada Allah Ta'ala. Lebih mereka takuti daripada Allah Ta'ala.
maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Kemudian ayat yang kedua yang beliau bawakan di surat At-Taubah ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, di sini Allah Ta'ala memperingatkan kepada kaum muslimin, kepada kita, apalagi kepada manusia yang lain. Kalau kita saja, orang-orang yang beriman saja diperingatkan, apalagi orang-orang yang selain mukmin. Allah Ta'ala berfirman di ayat 23 sebelumnya, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan menjadikan bapak kalian, orang tua kalian, dan saudara-saudara kalian sebagai wali. Wali itu nanti bisa artinya kekasih, bisa artinya saudara, teman akrab, penolong, pemimpin. Itu semuanya masuk dalam perwalian. Inistahabbul kufra alal iman. Jika mereka lebih cinta pada kekufuran daripada keimanan, maka jangan sekali-kali kita jadikan mereka sebagai wali, hatta orang tua kita sendiri. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, yaitu mereka itu siapa? Entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu istri, entah itu saudara, teman akrab. Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali padahal mereka kafir, fa ulaika humudz zalimun, maka orang-orang ini termasuk zalim. Dan siapa yang zalim itu? Orang yang mukmin. Kenapa? Karena khitabnya yang diajak bicara itu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang menjadikan orang kafir sebagai wali, maka dia itu zalim. Orang itu zalim. Walaupun orang yang dijadikan wali itu orang yang paling dekat nasabnya, orang tua, anak, saudara, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka lebih cinta kekafiran daripada keimanan. Sedangkan kita kan enggak, kita lebih cinta iman daripada kekufuran. Setelah itu Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita, Qul in kana aba'ukum, yaitu nanti Allah Ta'ala akan membandingkan antara 8 perkara. Ini termasuk cinta masalah dunia. Kalau ini tabrakan dengan cinta kepada Allah, maka kalian orang fasik. Cinta kepada dunia tabrakan dengan cinta kepada Allah Ta'ala, kalian lebih mengedepankan kepada dunia daripada Allah Ta'ala dan Rasul, maka kalian itu orang-orang fasik. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum, katakan Muhammad kepada mereka, orang-orang yang beriman, jika seandainya orang tua kalian, orang tua, ini sebutkan nanti ada 8 perkara. Jika seandainya orang tua kalian, wa abna'ukum, anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, istri kalian, wa ashiratukum, karib kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kalian takut akan ruginya, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kalian nyaman dengannya. Disebutkan ada 8, yaitu ada 8 perkara. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi. Kalau ini lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, silahkan nikmati apa yang kalian cintai. Tapi gak lama. Setelah itu nanti Allah akan hancurkan semua yang kalian cintai. Hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah akan mendatangkan putusan kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Dijuluki orang fasik orang seperti ini. Dijuluki orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang lebih mengedepankan dunia, cinta kepada dunia daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah Ta'ala. Di sini kalau kita perhatikan sini, kecintaan kita, ya, cinta kita itu harus kita bagi jadi 2. Cinta kita kepada dunia dan semua kenikmatan dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, cinta kita kepada Allah dan Rasul dan hari kiamat. Demikian juga amal soleh. Jadi nanti cinta itu terbagi menjadi 2. Orang yang beriman
mereka lebih cinta kepada Allah, Rasul, iman, amal soleh daripada cinta kepada dunia, yaitu dengan semua kenikmatan dunia di dalamnya. Sedangkan orang fasik itu orang mukmin tapi dia fasik. Dia masih cinta kepada Allah dan Rasul, tapi cintanya kepada dunia lebih dominan. Dia tetap lebih cinta sama dunianya daripada kepada Allah, Rasul, amal soleh, iman. Orang seperti ini Allah Ta'ala juluki dengan orang fasik, yaitu dijuluki dengan orang seperti itu. Pertanyaan, terus bagaimana cara mengetes kadar cinta kita itu gimana? Kan kita cinta sama orang tua, kita juga cinta sama anak, kita juga cinta sama harta yang kita kumpulkan, kita cinta sama rumah kita cuma sama kendaraan semua. Demikian juga kita cinta sama Allah dan Rasulnya, kita juga cinta. Lah yang Allah benci di sini, ini yang di pembahasan ini ya. Yang Allah benci itu jika kalian cinta sama semua, tapi cinta kepada dunia itu lebih dominan. Ini yang Allah benci dalam ayat ini. Kalau seandainya cinta kepada dunia lebih dominan, padahal kita masih cinta sama Allah dan Rasul, itu saja dicela sama Allah Ta'ala. Apalagi orang yang gak cinta sama Allah sama sekali. Dia lebih cinta kepada dunia, gak ada cintanya kepada Allah sama sekali, maka itu lebih tercela. Dan itu sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang musyrik. Mereka tidak ada cinta kepada Allah dan Rasul sama sekali. Nah, jadi itu lebih parah. Orang yang beriman yang mereka itu cinta sama Allah dan Rasul saja dicela, gara-gara cinta sama dunia itu lebih dominan. Pertanyaan terus, bagaimana kita itu tahu ya kadar kita ini, cinta kita dalam hati kita itu lebih dominan yang mana? Kata para ulama mengatakan, cara kita mengetahui cinta dalam hati kita itu lebih cinta kepada Allah dan Rasul atau lebih condong kepada dunia. Caranya bagaimana? Caranya ditabrakkan. Jadi cara mengetes itu nanti seperti itu. Selama tidak ada tabrakan, maka kita itu nggak pernah tahu cinta kepada dunia lebih dominan atau cinta kepada akhirat lebih dominan. Tapi coba ditabrakkan. Misalnya ini, maksudnya apa tabrakan itu? Gini, kalau saya cinta sama orang tua, demikian juga saya cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul, tapi nggak tabrakan. Contohnya misalkan orang tua kita memerintahkan kita untuk mengamalkan kebaikan, kita amalkan karena kita juga cinta sama orang tua, kita juga cinta sama Allah Ta'ala. Kalau ini nggak ada masalah, kalau ini bagus, kita bisa mencintai dua-duanya, itu luar biasa. Menggabungkan cinta itu luar biasa, sehingga kita itu tidak susah. Yang berat itu kalau cinta sama Allah tabrakan dengan cinta kepada dunia. Misalkan saya contohkan, misalnya ini banyak contoh. Saya cinta sama orang tua, saya juga cinta sama Allah dan Rasul. Kalau cinta kepada orang tua melazimkan saya harus mengamalkan amalan yang membuat Allah murka, karena itu dosa dan maksiat, demi bakti sama orang tua, demi cinta sama orang tua. Jika seandainya misalkan orang tua kita memerintahkan kepada kita dosa dan maksiat, kita cinta sama orang tua, kita juga cinta sama Allah Ta'ala dan Rasulnya, tapi sekarang tabrakan ini, gak bisa kita gabungkan jadi dua, gak bisa. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka dari situ nanti akan kelihatan Anda itu dominannya cinta sama orang tua atau cinta sama Allah dan Rasul. Jika tabrakan, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika orang tua kalian memerintahkan kalian berbuat dosa, maksiat, kesyirikan, fala tuti'huma, jangan sekali-kali taat sama orang tua. Kenapa? Karena kita lebih cinta Allah daripada orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap namanya muamalah dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, ya kita tetap muamalah. Tapi dalam perkara maksiat ini kita nggak bisa ikuti orang tua. Kenapa? Karena kita lebih cinta Allah daripada orang tua. Demikian juga cinta kepada istri dan anak. Misalkan gini, saya bekerja,
Ini nanti dari situ kita kelihatan. Saya bekerja untuk anak demi istri saya. Demikian juga karena saya cinta sama pekerjaan saya, karena saya itu cinta sama harta, cinta sama dunia. Setelah saya itu di puncak karir saya, tiba-tiba saya itu ngaji, kenal sunnah, saya baru tahu kalau pekerjaan saya itu haram. Disitulah tabrakan berat bagi kita. Maka dari situ nanti kita akan mengetahui kadar cinta kita kepada Allah lebih dominan atau cinta kepada dunia. Kalau kita sudah tahu ini hukumnya haram, tapi kita tetap masih bekerja di situ. Kenapa? Demi anak, demi istri. Nanti kalau saya nggak kerja, makan apa anak saya, istri saya? Demi anak dan istri sampai rela dia itu berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu tanda berarti kadar cinta dia kepada dunia dominan daripada cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Sehingga intinya gini, cara kita itu mengetahui lebih dominan mana, coba ditabrakkan. Coba ditabrakkan. Dan itu berat sekali bagi kita. Orang-orang yang beriman, ketika mereka beriman kepada Allah Ta'ala, mereka tidak akan peduli dengan dunia dan seisinya, demi Allah dan Rasul. Mereka lebih takut murkanya Allah daripada murkanya manusia. Mau manusia semuanya membenci, mau anak istri semuanya ribut, nggak peduli. Yang penting Allah ridho sama kita. Sehingga nanti dari situ nanti akan kelihatan kita itu lebih dominan mana, cinta kita kepada Allah atau lebih dominan cinta kita kepada dunia. Kalau kita melihat ya para sahabat, didikan Rasulullah itu luar biasa. Mereka manusia-manusia pilihan. Sehingga wajar kalau seandainya Allah memilih mereka untuk membersamai nabinya. Kenapa bukan kita? Kenapa yang dipilih itu kok para sahabat bukan kita? Karena tahu, Allah itu tahu sekali siapa kita. Kita tidak layak untuk bersama Rasulullah. Kenapa? Karena kualitas iman kita yang rendah. Para sahabat luar biasa. Ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasul, mereka siap mengorbankan dunia dan seisinya untuk Allah dan Rasul. Apa saja, mau harta, mau istri, mau anak, mau semua, mereka tinggalkan demi Allah dan Rasul. Walaupun mungkin kalau bagi kita itu berat sekali, tetapi bagi orang-orang yang beriman itu mudah. Bahkan mereka itu bukan hanya harta dunia, nyawa pun akan mereka korbankan demi Allah dan Rasul. Dan itu manusia-manusia pilihan. Maka itu di sini Allah Ta'ala menggambarkan di sini, kalau kalian itu kok masih mencintai dunia daripada Allah dan Rasul, fatarabbasu, nikmatilah. Dunia itu silakan kalian nikmati. Tapi setelah itu apa? Setelah itu dicabut nikmatnya sama Allah Ta'ala. Setelah itu nikmat tersebut akan dijadikan sebagai azab bagi kalian. Sehingga harta yang kita kumpulkan selama ini, harta itu akan menjadi azab bagi kita. Istri, anak kita akan menjadi musuh kita. Inna min auladikum wa azwajikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ada di antara istri kalian dan anak kalian yang menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati kalian dengan mereka. Sehingga intinya kita sebagai orang yang beriman itu harus kita itu berjuang. Walaupun ini memang butuh lama belajar. Sampai kita bisa menjadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang ini ayat yang dibawakan oleh penulis. Kemudian setelah itu beliau membawakan hadis. Hadis yang beliau bawakan ada dua. Hadis yang pertama yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku yaitu Rasulullah maksudnya, lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan daripada semua manusia yang ada. Di sini kalau kita perhatikan di sini Rasulullah menafikan iman, tidak beriman. Tidak beriman. Maksudnya nggak beriman itu apa?
Apakah maksudnya orang yang tidak bisa mencintai Rasulullah lebih daripada istri, daripada anak, daripada orang tua, apakah orang itu kafir? Tidak. Maka di sini itu la yu'minu, peniadaan iman, tidak beriman, maksudnya peniadaan kayak itu, tidak beriman berarti Rasulullah meniadakan iman. Meniadakan iman itu nanti ada 3 macam. Tidak beriman, tidak beriman, kalimat tidak beriman itu nanti ada 3 makna. Sehingga nanti bisa difahami, mungkin bisa difahami pertama, bisa kedua, bisa juga yang ketiga. Yang pertama, kalimat la yu'minu, tidak punya iman sedikit pun, sampai pondasinya nggak ada. Berarti kalau seperti ini kafir. Kalau sampai maksudnya itu tidak beriman, maksudnya tidak ada iman sedikit pun, tidak ada pondasi iman sama sekali, maka orang itu kafir. Ini yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan kalimat tidak ada iman, tidak beriman dengan iman yang wajib. Sehingga siapa yang tidak mengamalkan, maka dia itu masih mukmin tapi berbuat dosa dan maksiat. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak beriman, maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Berarti kalau dia tidak mengamalkan, imannya nggak sempurna, tapi dia nggak berbuat dosa. Jadi kalimat tidak itu nanti maknanya macam-macam. Contohnya misalkan ya, ini contoh yang lain, masalah sholat misalkan. Ada sebuah hadis, lafadznya sama di depannya, tapi nanti ulama beda-beda. Yang ini sama yang ini itu maknanya beda. Contohnya Rasulullah mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada sholat itu maksudnya apa? Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan lafadznya sama juga, la sholata liman huwa yudafiul akhbathan bihadrati ta'am wa la huwa yudafiul akhbathan. Tidak ada sholat bagi orang yang sedang dihidangkan makanan atau orang yang menahan kentut. Rasulullah mengatakan tidak ada sholat. Di sini tidak ada sholat bagi orang yang baca Al-Fatihah, tidak ada sholat bagi orang yang menahan kentut atau makanan dihidangkan. Apakah semuanya itu sama-sama pembatal sholat? Tidak, beda. Kalau yang pertama, tidak ada sholat yang sah bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka siapa yang sholat nggak baca Al-Fatihah, sholatnya batal. Sholatnya batal. Sedangkan yang kedua, tidak ada sholat bagi orang yang dihidangkan makanan, tidak sempurna. Sehingga kalau kita sholat, makanan sudah dihidangkan, nggak apa-apa, boleh, tapi nggak sempurna. Atau kita sholat menahan kentut, boleh nggak? Boleh. Tetapi kita sholatnya nggak sempurna, bukan berarti sholat kita batal. Tapi kalau kita sholat tidak baca Al-Fatihah, batal. Berarti kan macam-macam. Nah di sini sabdanya Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saya lebih daripada cintanya dia kepada orang tua, anak, dan semua manusia. Ini tidak beriman itu tidak beriman apa? Apakah tidak beriman itu berarti orang itu kafir? Atau tidak beriman itu maksudnya tidak beriman dengan iman yang wajib, berarti dia itu pelaku dosa? Atau tidak beriman itu tidak iman yang sempurna, sehingga dia itu mukmin dan gak berdosa, tapi dia meninggalkan sesuatu yang sunnah? Kata para ulama nanti tidak beriman dengan iman yang wajib. Tidak beriman dengan iman yang wajib, sehingga dia itu dosa. Tapi dia itu muslim gak? Masih muslim. Masih muslim. Tetapi dia imannya tidak sempurna. Bahkan dia meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban, sehingga imannya berkurang. Kenapa? Karena dia lebih mencintai anaknya, orang tuanya, atau manusia, melebihi cinta dia kepada Rasulullah. Menunjukkan apa? Menunjukkan cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada manusia yang lain, itu normal. Boleh, orang itu cinta itu boleh. Yang gak boleh itu kalau lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasul, itu sudah gak normal. Kenapa? Karena kita itu mencintai sesuatu itu kan karena mungkin karena jasa, atau dia itu orang yang memang kita cintai. Contohnya misalkan kita cinta sama orang tua. Kenapa kita itu cinta sama orang tua? Karena orang tua kita itu jasanya besar untuk kita. Kalau kita cinta sama orang tua karena jasanya mereka, Allah dan Rasul lebih besar lagi jasanya untuk kita. Maka berarti Allah dan Rasul harus lebih kita cintai.
Tapi kalau kita lebih cinta sama orang tua daripada Allah dan Rasul, berarti gak normal, kebalik. Berarti orang itu gak normal. Nah, sehingga seperti itu. Maka itu Rasulullah di sini beliau mengatakan la yu'min, tidak beriman. Maksudnya orang itu mukmin, masih beriman, cuma orang itu telah berkurang imannya sampai dia mengamalkan dosa dan maksiat. Karena itu dosa. Kenapa dosa? Karena Allah tadi di surat At-Taubah menjuluki orang itu dengan orang fasik. Dan orang fasik itu dosa. Orang fasik itu dosa, sehingga menunjukkan ini kewajiban. Menjadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada dunia dan seisinya itu wajib. Wajib. Siapa yang tidak seperti itu dosa. Tapi apakah kalau kita nggak bisa seperti itu berarti kita kafir? Tidak. Masih mukmin. Kamu masih mukmin, cuma kamu meninggalkan kewajiban. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh beliau, hadis Bukhari Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, siapa yang berkumpul di dalamnya 3 perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "La yajidu ahadun halawatal iman." Seseorang tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai dia memiliki 3 perkara. Sabdanya Rasul ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu ada rasanya. Iman itu berasa dan kita bisa merasakan. Dan rasanya lezat. Tapi yang bisa merasakan itu hati kita. Yang bisa merasakan itu roh kita. Sedangkan tangan kita, mata kita, lisan kita tidak merasakan. Tidak merasakan, tapi hati kita merasakan, roh kita merasakan, jiwa kita merasakan. Bahwa iman itu rasanya lezat. Bahkan kalau kita sudah merasakan lezatnya, dunia dan seisinya nggak ada rasanya, hambar. Ya, tapi untuk sampai ke tingkatan ini nggak mudah. Untuk sampai ke tingkatan itu nggak mudah, harus benar-benar dia itu kuat sekali imannya, sampai dia nanti bisa merasakan. Orang kalau sudah merasakan iman, dia akan berjuang untuk menyelamatkan imannya, walaupun dia harus mengorbankan dunia dan seisinya. Itu karena dia sudah merasakan lezatnya. Oleh itu pernah ketika Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir ditanya sama Heraklius. Ketika ditanya sama Heraklius, pengikutnya Muhammad itu siapa? Orang yang kaya, tokoh, atau orang yang miskin dan lemah? Maka Abu Sufyan dengan polosnya dia mengatakan, pengikutnya Muhammad orang-orang yang lemah di antara kita. Setelah itu ditanya, terus kalian mengazab mereka enggak? Menyiksa mereka enggak? Iya. Kita siksa mereka, bahkan ada yang mati, banyak yang mati. Kita bunuh. Setelah itu ditanya, ada enggak di antara mereka yang murtad dari agama Muhammad setelah kalian siksa? Maka Abu Sufyan dengan jujurnya dia mengatakan enggak ada. Semakin kita siksa, semakin kuat imannya. Setelah itu Heraklius menjelaskan, Heraklius itu Raja Romawi. Dia mengatakan bahwa kamu tadi menjawab pengikutnya Muhammad itu orang lemah, dan itulah pengikut para nabi dan rasul. Kemudian kalau kalian cerita tadi pengikutnya Muhammad itu semakin disiksa, semakin kuat imannya, bahkan mereka rela mati demi menjaga imannya. Apa kata Heraklius? Beliau mengatakan, wa kadzalikal iman. Itulah iman. Idza dakhala basyashatahul qulub, kalau sudah masuk dalam sanubari hati manusia, rasanya lezat sekali. Sehingga dunia dan seisinya itu rasanya hambar semua. Sampai rela mati untuk menyelamatkan agama dia siap. Kenapa? Karena rasanya lezat. Rasanya lezat. Tapi ingat ya, rasa ini itu yang bisa merasakan itu hati kita, yang bisa merasakan ruh kita. Kalau kita belum sampai merasakan lezatnya iman, maka selama itu juga kita itu akan merasa berat sekali untuk mengamalkan ibadah. Apalagi kalau tabrakan. Misalkan ya tabrakan itu kita itu dengar azan, kita masih aktivitas, sehingga terasa berat sekali untuk ke masjid. Kenapa? Karena ya kita belum merasakan manisnya, lezatnya iman itu belum kita rasakan. Sehingga kita ya normalnya itu orang itu pasti sudah merasakan lezatnya dunia. Kita semuanya sudah merasakan lezatnya dunia, lezat. Dan kita belum melihat atau kita belum merasakan ada kelezatan selain dunia. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya
dunia lebih kita dahulukan. Kenapa? Karena kita belum merasakan. Berbeda kalau orang itu sudah merasakan lezatnya iman. Dunia dan seisinya akan dia tinggalkan. Demi apa? Demi kecintaan dia. Oleh itu intinya iman itu lezat. Dan bukan iman itu maksudnya apa? Termasuk amal-amal keimanan. Puasa, sholat, menuntut ilmu, rasanya lezat. Tapi bagi orang yang sudah merasakan, menuntut ilmu itu luar biasa rasanya. Rasanya lezat sekali menuntut ilmu. Sampai kalau orang sudah merasakan lezatnya ilmu, dunia dan seisinya itu nggak ada rasanya. Sehingga harta, wanita, tahta itu semuanya kalah semua dengan ilmu. Kenapa? Dia sudah merasakan. Tapi kalau orang belum merasakan ilmu, ya membosankan. Karena sebuah aktivitas yang kita itu nggak suka dalam hati kita pasti membosankan. Kenapa orang mancing itu asik sekali sampai berjam-jam mereka kuat? Karena mereka senang, karena mereka cinta. Kenapa kok kita itu nggak suka mancing? Akhirnya mancing 1 jam saja sudah bosan. Karena kita nggak suka dalam hati kita. Sehingga masalahnya itu di hati. Kenapa kok kita itu menuntut ilmu itu rasanya berat sekali? Ya karena kita nggak suka dalam hati kita. Berarti kan masih ada PR dalam iman kita. Nah itu kalau kita itu sudah merasakan lezatnya iman, maka semua amal-amal keimanan seperti ya amal soleh, demikian juga ya apa saja dari kebaikan itu rasanya lezat. Nah, maka kalau kita belum merasakan berarti kita masih punya PR untuk menaikkan keimanan kita lagi. Iman kita itu masih rendah berarti. Kenapa? Karena semakin tinggi ya keimanan itu nanti semakin lezat. Iman itu semakin tinggi, semakin lezat rasanya. Nah itu orang yang paling merasakan lezatnya iman ya para nabi dan rasul. Lezat sekali imannya mereka. Kemudian nanti di bawahnya lagi. Semakin tinggi derajatnya, berarti dia itu semakin lezat merasakan manisnya keimanan. Kalau kita belum merasakan manisnya keimanan, berarti memang iman kita itu masih rendah. Sehingga masih kalah dengan dunia dan seisinya. Memang ini perlu kita itu ya perlu banyak belajar. Terkadang belajar seperti ini itu bukan hanya ya model kajian seperti ini saja. Terkadang untuk menaikkan keimanan itu bukan hanya mendengar. Kita perlu merenung, kita perlu melihat dengan mata kita. Nah itu kenapa kok kumpul sama orang-orang soleh itu sebagai kehidupan bagi hati kita. Karena kumpulnya itu yang penting, bukan hanya mendengar. Terkadang kalau cuma ngaji saja ya, tapi kita jarang merenung, kita itu jarang melihat. Terkadang memang iman kita itu ya ketika ngaji naik sedikit lah. Tapi kalau lepas pengajian hilang lagi. Berbeda kalau kita itu berkumpul terus. Iman kita itu terus naik. Kenapa? Karena terkadang iman itu bisa kita naikkan dengan cara melihat kebesaran Allah Ta'ala. Seperti kita melihat misalkan banyak orang-orang yang sabar, orang yang tawakal, lebih dari kita nggak ada apa-apanya. Ketika kita melihat mereka itu, Masya Allah kita ini kok nggak ada apa-apanya rupanya kita ini. Akhirnya dari situ kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika kita mendengar atau kita itu merasakan, merenungkan, akhirnya iman kita semakin naik. Nah itu sering Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk safar. Kita itu safar. Kenapa? Dengan safar itu kita akan ketemu dengan banyak orang-orang hebat. Dimana kalau kita di kampung itu nggak merasakan. Nah itu kata Imam Syafi'i, safir fafil asfari khumsu fawaidi. Banyaklah safar kalian. Kata beliau, kata Imam Syafi'i, karena dengan banyak safar itu kalian akan mendapatkan 5 keutamaan. Tafarrujuham min, akan menghilangkan rasa penat. Tafarrujuham min waqtisabu ma'isyatin, akan yaitu mencarikan ma'isyah, kehidupan, rizki. Tafarrujuham min waqtisabu ma'isyatin wa ilmin, akan bertambah banyak ilmu. Wa adabin, kita akan mendapatkan adat istiadat yang berbeda-beda. Wa suhbatu majidi, yang kelima, kalian akan banyak bergaul dengan orang-orang yang hebat. Dengan kita bergaul dengan orang-orang hebat, Masya Allah luar biasa. Nah, itu kata para ulama, mereka itu mengatakan illa tashabbahu illam takunu mithlahum. Ulama ada yang mengatakan sebuah syair, tirulah seorang ulama yang besar, orang yang hebat. Illam takunu mithlahum, walaupun kalian tidak bisa menjadi seperti mereka. Kenapa? Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena semangat kita untuk mencontoh orang hebat saja sudah luar biasa.
Kita melihat orang hebat, kemudian kita berusaha untuk mencontoh itu sudah cukup. Walaupun kita nggak bisa menjadi mereka, tapi kita berjuang untuk mencontoh itu sudah luar biasa. Oleh itu intinya iman itu ada rasanya lezat. Kalau kita belum merasakan rasanya, berarti kita itu masih banyak PR masalah iman kita. Perlu kita perbaiki, kita perlu naikkan lagi. Sehingga nanti ketika sudah kita perbaiki, kita enakan, nanti kita akan merasakan manisnya sedikit-sedikit. Sampai nanti di puncak kita merasakan manisnya iman, disitulah iman itu lebih manis daripada dunia dan seisinya. Ya, ada dulu. Ya, kita lanjutkan. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, jika berkumpul dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Berarti ada cara supaya kita itu bisa merasakan manisnya iman. Kalau kita lihat hadis ini ada 3 cara. Ada 3 cara. Kalau kita bisa mengamalkan 3 ini, maka kita nanti akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada. Ini yang pertama, dan ini paling berat. Ini yang paling susah, yaitu membangun rasa cinta. Jadi cinta ini walaupun gak kelihatan, tapi cinta ini luar biasa. Amal ibadah yang paling besar di sisi Allah Ta'ala itu cinta, cuma gak kelihatan. Maka itu ketika cinta ini gak kelihatan, akhirnya banyak orang ketipu. Ada orang yang dia itu standarisasi yang penting banyak sholat, banyak puasa. Padahal sholat dan puasa itu ya hebat, luar biasa. Tapi ada amal yang ketutup, ada amal yang tersembunyi, dan itu kayak pondasi, kayak bangunan itu ya. Bangunan itu kan ada pondasi, ada tembok. Banyak kita itu yang tertipu karena kita itu bukan ahli bangunan, sehingga kalau kita itu melihat bangunan yang indah, kita akan bangga. Padahal pondasinya roboh, yaitu rapuh pondasinya. Akhirnya ketika nanti terjadi masalah sedikit, roboh semua. Bangunan yang indah kalau tidak ditopang dengan pondasi yang kuat akan roboh. Dan pondasi itu sesuatu yang gak kelihatan, yaitu apa? Cinta, rasa takut, rasa harap. Ini gak kelihatan, tapi luar biasa. Pengaruhnya dalam diri kita itu luar biasa. Kalau kita sudah bisa menjadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada,
Itu sudah, ini amal luar biasa bagi kita. Oleh itu ada seorang sahabat Badui datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah tidak menjawab karena enggak penting. Rasulullah mengatakan, "Tanya sama orang itu, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat?" Makanya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya belum mempersiapkan banyak sholat, banyak puasa, tapi saya punya satu amal yang paling saya jaga ya Rasulullah." Akhirnya ditanya, "Apa yang kamu siapkan?" Dia mengatakan, "Inni uhibbullaha wa rasulahu." Saya cinta sekali sama Allah dan Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Nanti kamu di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang paling kamu cintai. Ketika memberikan hadis ini, Anas bin Malik, beliau yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Demi Allah, kami para sahabat tidak pernah bergembira setelah kami masuk Islam kecuali gembiranya mendengar hadis ini. Kami semuanya cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kami berharap cinta kita inilah yang bisa mengumpulkan kita dengan mereka. Walaupun amal kita nggak sebanding dengan amalnya mereka." Sehingga cinta itu sudah luar biasa. Kita membangun cinta dalam hati saja itu sudah luar biasa. Ya, ini yang pertama. Jadi amalnya bisa membuat kita itu memiliki rasa manis dalam keimanan kita itu. Pertama, bangun cinta dulu dalam hati kita. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah bangun cinta yang kedua, kita itu kalau mencintai siapa saja, cinta sama orang, cinta sama harta, cinta sama jabatan, sama kedudukan, atau apa saja, jadikan cintanya kita itu karena Allah Ta'ala. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Cinta karena Allah itu maksudnya apa? Disebutkan dalam hadis yang lain, lebih gampang lagi hadisnya. Rasulullah menyebutkan tentang 7 golongan yang dinaungi sama Allah Ta'ala. Di antara 7 golongan itu Rasulullah mengatakan, "Rajulani tahaba fillah." 2 orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Tandanya apa mereka itu cinta karena Allah Ta'ala? Ijtama'a alaihi wa ikhtalafa alaihi. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah Ta'ala. Ini tandanya. Jadi kalau kita pengen tahu antum itu cinta sama, akrab sama si A itu karena Allah atau karena dunia, itu nanti akan kelihatan. Antum itu kalau melihat teman antum, istri antum, anak antum, orang tua antum, jika dia semakin dekat sama Allah, cintanya antum bertambah enggak? Kok kalau orang yang kita cintai itu semakin dia takwa kepada Allah Ta'ala, kok cinta kita itu semakin tinggi cinta kita sama dia karena ketakwaan dia. Maka berarti cinta kita itu karena Allah Ta'ala. Tapi kalau kita melihat orang yang kita cintai semakin jauh dari Allah Ta'ala, kok kita itu semakin cinta? Entah karena kecantikan atau karena harta. Ada orang yang kita cintai, orang ini kaya, semakin baik sama kita semakin cinta walaupun dia semakin jauh dari Allah Ta'ala. Berarti cintanya kita bukan karena Allah Ta'ala, tapi cintanya kita karena dunia. Dan cinta karena dunia, kita mencintai orang tua, mencintai istri, anak, mencintai sahabat karib. Karena dunia, siap-siap kita akan menyesal. Kenapa? Karena semua percintaan yang dibangun bukan karena Allah, semuanya akan berubah menjadi permusuhan. Bisa nanti di dunia menjadi musuh, atau nanti kalau sudah meninggal, di hari kiamat akan menjadi musuh. Maka itu Allah mengatakan, "Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Para kekasih, orang-orang yang mencintai, mereka nanti akan berubah menjadi musuh kecuali orang-orang yang beriman. Ketika mereka mengikat cinta mereka karena Allah Ta'ala. Nah, sehingga yang kedua, setelah kita cinta sama Allah Ta'ala, yang kedua, jadikan kita mencintai orang itu juga karena Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, supaya kita bisa merasakan manisnya iman, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Kita harus takut kalau hidayah itu lepas dari tangan kita. Sebagaimana takutnya kita kalau kita itu dijerumuskan ke neraka jahanam. Maksudnya apa ini? Maksudnya gini. Kita itu setelah mendapatkan hidayah itu ya bisa masuk Islam, di mana dulunya kita kafir, misalkan orang mu'alaf, atau dulunya kita itu muslim tapi kita itu nggak tahu apa-apa, orang abangan. Setelah itu kok Allah mengenalkan kepada kita sunnah.
Dulu kita itu nggak tahu namanya al-haq dan yang batil. Setelah itu Allah kenalkan al-haq pada kita. Ketika kita itu bisa menjadikan hidayah itu mahal, lebih daripada dunia dan seisinya, dan saya takut hidayah itu lepas, maka disitulah nanti iman itu rasanya manis. Jadi ini biasanya ya, ini yang ketiga ini itu nantinya. Jadi kan tadi saya katakan ya, pertama itu kan kita bangun cinta dulu dalam hati kita, cinta kepada Allah. Setelah kita cinta sama Allah Ta'ala, setelah itu kita bangun cinta kita kepada orang itu karena Allah Ta'ala. Nanti hasilnya apa? Hasilnya itu kita akan merasakan hidayah itu mahal. Kumpul sama orang-orang baik itu mahal. Kenapa? Karena biasanya ya, ini kita semuanya merasakan. Kita itu semuanya merasakan. Maka itu kenapa istiqomah di atas agama Allah itu berat. Sampai orang yang berhasil istiqomah sampai mati, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun ketika orang itu mau meninggal. Kalau dia itu istiqomah dari awal mendapatkan hidayah sampai akhir dia masih istiqomah. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut dan jangan sedih. Maksudnya apa di sini ya? Maksudnya itu gini. Orang kalau dia pertama kali mendapatkan hidayah, wajar dia akan merasakan manisnya hidayah. Sehingga dia akan mengorbankan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena baru merasakan. Baru merasakan. Coba, kita itu tidak, maksudnya itu kalau kita ya, jangan terlalu bangga dengan orang yang baru ngaji. Orang yang baru ngaji semangat itu biasa. Semangatnya 45, orang yang baru kenal sunnah. Dan orang kenal sunnah itu biasanya kalau sudah kenal sunnah itu luar biasa lah, saklek, kenceng. Biasanya itu orang itu. Coba antum lihat kalau sudah 10 tahun. Coba lihat kalau sudah 20 tahun. Di mana terkadang kita sudah mulai bosan dengan sunnah yang kita miliki. Kita sudah mulai bosan dengan hidayah yang kita dapatkan. Akhirnya sudah tidak lezat lagi. Kenapa? Karena karakter manusia itu suka bosan, termasuk terhadap hidayah. Ibaratnya ginilah, mudahnya itu gini ya. Antum pengen sekali umroh atau haji, karena antum nggak pernah haji. Antum nabung untuk mengumpulkan uang supaya bisa haji atau umroh. Mati-matian antum nabung. Sampai qadarullah, alhamdulillah cukup uangnya berangkat. Mati-matian antum itu perjuangannya itu. Pertama kali lihat Ka'bah, nangis kebanyakan orang. Setelah itu, alhamdulillah usaha antum lancar. Setelah itu antum bisa berangkat lagi yang kedua. Lihat Ka'bah yang kedua itu sudah biasa. Masih hebat lah, lihat itu tapi sudah nggak nangis lagi. Kalau sudah 3 kali, 4 kali, apalagi antum orang jadi orang kaya tinggalnya di sana. Antum tinggalnya di sana. Kalau sudah tinggal di sana, sholat di Masjidil Haram saja itu susah. Jadi fahami ya, antum jangan berpikir bahwa orang kalau sudah tinggal di sana itu bisa ibadah di sana. Banyak orang yang nggak bisa ibadah malah. Kita saja yang di Indonesia pengen sekali ke sana, pengen tinggal di sana, kerja di sana, supaya bisa ngaji, supaya bisa sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu karena kita belum pernah merasakan di sana. Kalau kita sudah di sana, sibuk kerja, duit itu lebih mahal daripada masjid. Sehingga banyak teman-teman kita yang di sana niatnya pengen sholat di masjid, pengen belajar, sampai di sana kerja. Jarang mereka itu malah ke masjid. Bahkan saya punya teman, ada teman lah ya, dia itu supir di sana. Majikannya orang Mekah ini, orang Mekah dekat dengan Masjidil Haram. Kata supirnya itu, tidak selama kerja di sana hampir 10 tahun, tidak pernah melihat majikannya itu sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena sudah bosan. Masjidil Haram jauh, luas, capek jalannya. Nah itu, nanti kan seperti itu. Nah itu jangan dikira kalau orang sudah di sana itu dia akan sholat terus di Masjidil Haram. Demikian juga orang yang kuliah di Medina. Banyak teman-teman kita itu yang ngeluh seperti itu. Yang awalnya pengen daftar di Medina, Universitas Medina, pengen di sana itu belajar sama masyayikh, kemudian nanti pengen sholat di Masjidil Nabawi, pengen kaji di sana, ngaji di dalam masjid, sampai di sana banyak yang handling travel umroh. Bahkan saya ada teman juga, kayak gitu ada teman juga. Sampai teman saya itu, sampai dia itu mengatakan, saya itu ya, walaupun saya itu diterima di Madinah, saya itu untuk belajar cuma waktunya 10% saja. 90% cari duit saya itu.
Padahal dia itu kuliah loh, dibiayai sama negara sana. Itu saja jarang yang ya masa itu, ini kata teman-teman kita, walaupun saya nggak pernah ke sana juga masa itu kuliah di sana, tapi banyak cerita seperti itu. Yang bisa istiqomah itu yang nanti ilmunya barokah. Nah itu intinya ya seperti itu, berat. Nah itu saya sering ngomong sama teman-teman ya, kalau kita belajar di Yaman, godaan di Yaman itu bukan harta. Sehingga kita belajar itu bisa fokus, tapi godaan di sana itu tahdir-tahdiran, perpecahan, gontok-gontokan sesama salafiyin. Sehingga banyak yang habis untuk ngurusi tahdir. Itu problemnya di Yaman. Tapi kalau fitnah harta nggak ada. Jarang yang orang itu tergoda dengan harta, itu jarang. Karena mencari duit susah di Yaman. Sedangkan di Medina, fitnah tahdir itu kayak nggak ada. Yang ada fitnah duit. Sehingga hampir di sana semuanya cari duit semua. Mungkin alasannya pertama apa? Yang penting saya nanti kaya dulu lah. Nanti kalau kaya kan saya nggak bergantung dengan donasi. Nanti saya mau pulang, bikin pondok, saya biaya sendiri. Ada saya punya teman kayak gitu niatnya. Saya tanya, antum gimana belajarnya? Saya kerja sajalah. Belajar ya belajar. Kuliah gampang sih. Yang penting nanti 1 pekan sebelum ujian saya belajar. Nanti mumtaz gampang lah, dapat nilai bagus itu gampang lah itu. Akhirnya apa? Pengen jadi orang kaya. Bos, dia itu usahanya mungkin 1 bulan itu mungkin ratusan juta dia. Pengen jadi orang kaya supaya pulang bikin pondok. Bener, pulang ke Indonesia. Ketika pulang ke Indonesia, wah capek rupanya di Indonesia itu. Susah cari duit di Indonesia itu. Akhirnya apa? Balik lagi ke Saudi. Jangan dikira kita itu ya masa itu berangan-angan nanti kalau kita sudah kaya, kita nanti akan sibuk dakwah. Nanti kalau saya sudah kaya, saya mau ngaji. Kalau sudah kaya banyak kesibukan yang lain. Banyak orang kayak gitu. Antum kok kenapa nggak pernah ikut kajian sekarang? Saya mau kerja dulu. Nanti kalau sudah kaya, saya akan fokus belajar. Jadi orang kaya mikirnya sudah banyak pikiran yang lain. Belum tentu kalau kita itu sudah punya 1 usaha yang jalan, kita nggak pengen usaha yang kedua. Akan datang nanti syaitan di situ. Kita sudah punya 3 usaha yang jalan semua, belum tentu kita nggak pengen yang keempat. Ya kan? Syaitan akan datang terus. Makanya itu kalau kita nggak longgarkan waktu kita untuk dakwah, kita longgarkan waktu itu ngaji, nggak pernah bisa ngaji kita ini. Bukan berarti kita ngaji di sini itu karena kita itu longgar, nggak punya kesibukan. Banyak orang itu yang sibuk, cuma paksa dirinya untuk ngaji, akhirnya bisa. Sehingga hidayah itu mahal. Kapan nanti akan menjadi mahal? Kalau sudah bertahun-tahun kita rasakan, bukan di awal-awal. Nah itu orang datang pengajian rutin seperti ini, orang yang baru ngaji setahun 2 tahun wajar, itu normal. Normal, bahkan banyak orang-orang itu ya ketika di kotanya nggak ada ustadz, ini banyak cerita ini, banyak. Di sebuah kota orang-orang pada kenal sunnah nggak ada ustadznya. Sampai mereka ngajinya keluar kota, bayangkan nyewa bis, nyewa ini, datang tabligh ke sana. Sampai akhirnya mereka kumpulkan duit untuk mengundang ustadz supaya ustadz itu tinggal di kampungnya. Di kotanya banyak modelnya nanti seperti saya dapatkan di beberapa tempat ini, banyak tempat. Ketika sudah datang ustadz didatangkan, kajiannya sepi, orang pada hilang. Setelah itu kalau sudah ustadznya bosen karena kajian gak pernah ada yang datang, pergi. Ketika pergi, wah kita ngaji lagi gitu. Ngaji lagi ustadznya sudah pergi kan itu. Itulah manusia kayak gitu. Dan itu di mana-mana kasusnya kayak gitu. Di mana-mana itu kasusnya seperti itu. Nah itu kajian rutin ya itu ujian bagi kita. Dan aslinya orang ngaji itu ya di situ. Namanya orang belajar itu kajian rutin. Kenapa? Karena kita itu perlu diperbaiki iman rutin. Bukan tabligh akbar, nunggu ustadz luar kota. Ya kalau datang setiap tahun sekali. Kalau datangnya setahun sekali baru kita ngaji, hilang hidayah dari hati kita. Biasanya itu siapa itu? Orang yang sudah lama ngaji. Nah itu antum mungkin belum merasakan. Tapi coba nanti rasakan ya kalau sudah 10 tahun, 20 tahun. Antum terkadang isi kajian rutin itu, datang di kajian rutin itu bosan. Kajian kayak ini sudah pernah dengar saya. Akhirnya apa? Mending kerja sajalah. Kalau kerja kan saya punya anak, nanti anak saya jadi ustadz kan gitu. Akhirnya apa? Banyak yang futur. Sampai ada kasus nyata ini. Ada seseorang yang dia itu punya tanah, diwakafkan untuk masjid pertama kali di kota itu, masjid sunnah. Karena nggak ada ustadz waktu itu, akhirnya dia diustadkan.
Sampai akhirnya mulai ngisi ceramah, ngisi khutbah Jumat. Awalnya ya khutbah lah, karena nggak ada ustadz. Dia paksakan. Akhirnya mulai terkenal. Setelah itu apa? Dia padahal bahasa Arab belum bisa. Nggak Quran masih belepotan lah itu. Tapi kan sudah jadi ustadz. Akhirnya ketika sudah diustadkan, malu belajarkan sama apalagi ustadz muda yang baru datang. Ini ustadz muda. Dulu ngaji kenal sunnah saja, saya kenalkan sunnah kan gitu. Akhirnya kan nggak mau ngaji. Ketika sudah tidak mau ngaji, futur. Ngeri futurnya orang ini. Padahal anaknya ada yang kuliah di Mesir. Anaknya juga. Tapi ketika sudah masa tuanya, sampai futur, sampai nyalon jadi lurah dengan cara suap, bahkan ngerinya lagi itu, sampai dia itu datang ke dukun supaya menang. Sampai anehnya lagi itu, dia itu ngadakan orjen tunggal, dangdutan supaya dipilih jadi lurah. Sampai dia itu, kan dia pejabat juga negara lah, sampai dia korupsi, sampai dia penjara. Padahal siapa itu? Orang yang pertama kali mewakafkan tanahnya untuk masjid sunnah di sebuah kota. Sehingga apa? Sehingga ujian itu bukan di awal-awal kita itu kenal sunnah, itu biasa, normal. Bahkan kalau saya seringnya itu, orang yang baru kenal sunnah itu perlu direm, bukan dimotivasi. Kalau dimotivasi mereka sudah luar biasa, kenceng gasnya itu. Orang yang awal kenal sunnah itu harus direm-rem. Jangan terlalu gegabah dalam mengkritik orang. Kenapa? Karena biasanya galak-galak orang baru ngaji itu. Jadi orang yang baru ngaji itu kalau bisa direm, orang yang sudah lama ngaji dimotivasi. Jadi nanti bedanya seperti itu. Jangan kebalik, orang yang baru ngaji dimotivasi, kebelabasan nanti mereka, saklek keras nanti mereka, galak luar biasa galaknya itu orang-orang baru ngaji itu. Sehingga orang baru ngaji itu semuanya disesatkan semua. Karena kita juga seperti itu, kita dulunya kayak gitu juga. Nah itu ketika kita sudah lama kenal sunnah itu, ya selain kita itu ya ada futurnya terkadang, bosannya, semua kita merasakan, semua. Nah itu kenapa kok harus kita jaga komunitas harus kita jaga, karena ada masa futur kita. Terkadang kalau kita itu punya masa futur, minimal itu ya Pak, minimal kalau kita kumpul sama teman-teman kita itu, minimal kita itu punya rasa malu, itu saja sudah luar biasa. Kalau kita sedang futur, malu lah kalau saya berbuat sebenarnya, kalau dia teman saya gimana? Kan masih punya malu kan. Tapi kalau kita sudah tinggalkan komunitas, kita cari komunitas yang lain, sepeda, komunitas motor, komunitas apalah gitu. Di mana komunitas itu isinya ya orang rokok, nggak sholat, cukur jenggot, musbil, ngomongnya ya jorok. Awal-awal kita mungkin, nggak enak komunitas seperti ini. Tapi lama-lama asik juga. Ya kan? Ketika sudah asik, kita mengamalkan amal mereka itu sudah nggak malu. Kenapa? Wong kita sudah jauh dari teman-teman. Sehingga mungkin cukur jenggot itu sudah mulai biasa. Karena kita nggak pernah ketemu sama teman-teman kita kan gitu. Tapi kalau kita masih kumpul sama teman-teman kita, minimal ada rasa malu. Itu sudah luar biasa bagi orang-orang yang sudah lama kenal sunnah. Nah itu ujian ini, yang ketiga ini, ujian bagi orang yang sudah berjalan waktu lama. Jangan sampai hidayah itu lepas. Kenapa? Karena takut kalau hidayah lepas nanti dia itu akan disungkurkan di neraka jahanam. Kemudian kalau kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan di sini bahwa kebanyakan orang di zamannya beliau, ini zamannya beliau, apalagi zaman kita. Kebanyakan orang zaman kita ini percintaan mereka dibangun di atas dunia. Itu zamannya beliau, apalagi zaman kita lebih parah lagi zaman kita. Zaman kita bukan hanya dunia, tapi kepentingan. Sehingga sekarang ngomong A, besoknya karena kasih jabatan ngomong B, itu sudah biasa. Dan gak ada malunya. Orang zaman sekarang itu kayak gitu. Padahal jejak digital itu gak bisa dibohongi. Dulunya, mencaci maki habis gitu. Kasih jabatan, langsung memuji mati-matian. Ya, berarti sudah parah lagi. Semuanya kepentingan politik. Kepentingan politik. Sehingga sampai ada ucapan mereka, cara menjinakkan anjing itu gampang. Kasih tulang akan jinak. Ya, maka itu kalau kita pengen menguji mereka itu, coba diuji mereka itu dengan tawanan-tawanan seperti itu. Apakah dia itu masih istiqomah atau tidak? Banyak yang berjatuhan. Ya, oleh itu intinya kecintaan kita sekarang itu semuanya itu bukan malah dunia, yang penting kepentingan masing-masing. Sehingga sekarang jadi teman, besok jadi musuh. Kemarin jadi musuh, sekarang jadi teman akrab. Biasa. Kita itu sekarang sudah seperti itu semua. Jadi itu lebih parah lagi daripada zaman dahulu.
Ya, sampai sini nanti kita lanjut lagi. Berarti di bab selanjutnya nanti masalah rasa takut. Rasa takut kepada selain Allah Ta'ala. Ya, sampai sini pembahasan kita wa akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.